Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki. Apa kabar? Masih jak lama tu lah apa? Masih apa cebok pakai banyu? Langsung saja ke filmnya, jangan berlama-lama karena saya mau push rank. Di awal film kita akan melihat tuan mudanya yang diperani oleh Sing atau Stephen Chow yang baru bangun tidur dan langsung sebat sambil minum susu. Setelah itu Sing pun langsung mandi bersama mbak-mbak yang suka open BO. Sing ini adalah anak orang kaya yang sombong dan super jahil. Di kampusnya pun dia sangat terkenal karena kejahilannya. Dan pada saat kelas sudah dimulai, Sing pun datang terlambat bersama asistennya yang bernama Tad. Karena ayah Sing adalah direktur kampus, Sing pun dengan santai merokok dalam kelas. Merasa dihina, sang profesor pun langsung menantang Sing untuk uji nyali. Kalau Sing tahan selama 3 menit, maka Sing akan mendapatkan rokok surya 3 bungkus. Teman sekelasnya pun tidak ada yang tahan dengan ujian sang profesor dan langsung tepar. Tetapi Sing tetap bertahan demi rokok surya yang dijanjikan profesor. Tapi nyatanya si Sing pun gagal karena lihatlah sendiri. Setelah kejadian itu, Sing pun berpindah ke kantin. Kemudian sang profesor pun menantang Sing lagi untuk mengatakan kalau ayahnya bukan direktur. Dan pada saat Sing mengatakan itu, inilah yang terjadi. Singkat cerita, Sing pun mau balas dendam dengan profesor. Sing pun menyelinap masuk ke rumah profesor. Mereka pun memasang banyak sekali jebakan Batman. Di ruang praktek sang profesor, dan tanpa diduga mereka pun bertemu dengan ciptaan sang profesor yang sangat ekstrim. Kemudian Sing pun melaporkan kejadian itu ke polisi dengan tuduhan sang profesor melakukan eksperimen gila. Dan pada saat itu muncullah seekor tangan dan ternyata singkat cerita, di rumah Sing pun kedatangan tamu seorang wanita yang sangat memberazirkan. Wanita itu pun ingin menumpang mandi di rumah Sing karena kamar mandi wanita itu sedang rusak dan tanpa basa-basi Sing pun langsung gas. Setelah itu mereka pun langsung pergi ke tempat hiburan malam untuk minum-minum dan lomba berdansa. Dan tanpa diduga mereka pun bertemu dengan suami si wanita itu. Dan ternyata suaminya adalah bos gangster. Dan apesnya lagi, mereka pun memenangkan perlombaan dansa tersebut. Dan disitulah mereka ketahuan oleh suami wanita tersebut. Karena sang suami lagi ada urusan, jadi suaminya pergi dulu. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung pulang ke rumah wanita tersebut. Dan Sing pun berpura-pura overdosis yang membuat si wanita itu menjadi panik. Kemudian wanita itu pun menelpon temannya untuk membantunya dengan arahan dari telepon. Sang wanita itu pun melakukan pertolongan pertamanya. Dan kemudian Sing pun melakukan hal yang sangat memberazirkan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Mereka pun ketahuan oleh suami wanita itu dan Sing pun langsung lari dan dikejar oleh anak buah bos gangster tersebut. Setelah kejadian itu, Sing pun lapor ke polisi. Dan polisi pun tidak menanggapinya karena Sing pernah membuat laporan palsu. Sing pun berpindah ke rumah Sing. Kemudian kebenaran pun terungkap. Ternyata Sing ini adalah anaknya Tad, bukan anak kandung sang direktur. Karena ibu Sing pernah selingkuh bersama si Tad. Dan tanpa diduga, sang direktur mendengar segalanya. Kemudian Sing disuruh memilih mau pilih Tad sebagai ayahnya dan kehilangan segalanya, atau memilih $2 juta dari sang direktur dan tidak menganggap Tad sebagai ayahnya. Kalian pasti tahu Sing memilih yang mana. Iya benar, Sing pun memilih $2 juta dan tidak menganggap Tad sebagai ayahnya dan langsung mengusirnya. Ternyata pemikiran Sing sama seperti saya. Setelah kejadian itu, rumah Sing pun diserang oleh anak buah gangster yang tadi. Sing pun ditembak secara brutal oleh salah satu gangster tersebut. Dan inilah yang terjadi. Karena si penembak tidak pernah bermain PUBG, maka tembakannya pun meleset semua. Dan tanpa diduga, Tad pun datang untuk membantu Sing. Dan karena kalah jumlah, mereka pun kalah. Kemudian mereka pun diborgol di kamar mandi dan Sing pun berusaha mengambil pedang untuk memotong tangannya sendiri untuk menyelamatkan Tad, sang ayah kandung. Karena di kamar mandi sudah dipasang bom oleh gangster itu dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu Sing pun terluka parah dan Tad pun menelpon profesor yang tadi untuk meminta bantuannya.
Dan saking parahnya, luka Sing karena ledakan tadi membuat tubuhnya hancur dan menyisakan bibirnya saja. Dan profesor pun bersedia membantunya. Operasi pun dimulai di rumah sang profesor, dan tampaknya sang profesor ini sangat berpengalaman dalam bidang ini. Dan ternyata mereka hanya membuat mie. Dan ternyata si Sing pun telah selesai dioperasi dan tubuhnya pun dimodifikasi oleh sang profesor. Namun belum sempurna karena kekurangan bahan, dan inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya modifikasi tubuh pun sukses, dan inilah yang terjadi. Masih begalak ngeheng. Dan tubuh Sing pun tidak bisa berhenti sampai baterainya habis. Singkat cerita, bos gangster itu pun mengetahui kalau Sing belum mati, dan profesor pun langsung menyuruh Sing untuk bersembunyi, dan Sing pun langsung pergi ke Hong Kong bersama Tad. Setelah sampai di Hong Kong, mereka pun makan dulu untuk menambah cakra. Dan kemudian datanglah teman kampus Sing yang dulu yang pernah dijahili Sing. Dia pun menawarkan pekerjaan kepada Sing untuk mengajar di sebuah sekolah yang lebih barbar daripada susuran. Keesokan harinya, Sing pun langsung pergi ke sekolah tersebut untuk mengajar. Dan dia bertemu dengan salah satu guru. Guru tersebut sepertinya sudah terkena mental karena mengajar di sekolah ini. Dan pada saat Sing memasuki sekolah, hal yang tak terduga pun terjadi. Dan inilah yang terjadi. Sing pun diserang oleh murid-murid di sana dan dibantu oleh guru yang tadi. Setelah Sing memasuki kelas, Sing pun menggeretak mereka dengan sebuah golok, dan inilah yang terjadi. Tidak sampai di situ saja, Sing pun dihajar sampai terkena mental. Dan setelah pulang sekolah, Sing pun diikat di pagar sekolah. Sing pun merasa frustasi dan ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum detol. Merasa tidak mempan dengan meminum detol, Sing pun ingin bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian 2 meter. Dan tanpa diduga, sang profesor pun datang tepat waktu bersama Tad. Dan sang profesor pun langsung menemparkan pil ajaib yang langsung dimakan oleh Sing, dan hal inilah yang terjadi. Setelah Sing memakan pil ajaib itu, tubuh Sing pun menjadi kuat dan bisa merubah wujud seperti siluman dan menjadi apa saja yang dia kehendaki. Singkat cerita, Sing pun datang ke pertunjukan sulap dan dia pun menampilkan trik-trik yang sangat keren. Sing pun mencari salah satu relawan untuk membantu sulapnya, dan orang inilah yang dipilih Sing, dan inilah yang terjadi. Orang yang dipilih Sing ini adalah gebetan wanita yang disukai Sing, dan Sing pun sengaja ingin mempermalukannya. Dan Sing pun pergi bersama wanita yang ia sukai. Singkat cerita, Sing pun kembali ke sekolah untuk mengajar kembali. Dan dengan kekuatan yang dia miliki, ia pun merasa sangat pede dan tak terkalahkan. Benar saja, ketika Sing memasuki sekolah, ia pun mendeteksi keberadaan musuh seperti Terminator. Dan pada saat itu, murid pun menyerang Sing. Dan dengan santainya, Sing pun menangkis serangan mereka dan langsung membalasnya. Sing pun kemudian menghajar 3 orang murid laki-laki sehingga rambutnya menjadi botak. Dan Sing pun memaksanya untuk mengikuti ujian Chunin. Tanpa bisa menolak karena takut kepada Sing, mereka pun melakukan ujian yang dibuat Sing. Dan semenjak kejadian itu, mereka pun menjadi siswa yang baik. Singkat cerita, Sing pun diketahui keberadaannya oleh anak buah gangster tadi. Dan pada saat para siswa bermain voli, Sing pun melakukan adegan yang tidak bisa dilakukan oleh para jomblo. Pada saat itu, gangster itu pun muncul dan ingin membunuh Sing. Tetapi dengan tubuh yang sudah dimodifikasi setengah Terminator, Sing pun dengan santainya menghajarnya. Dan Sing pun menghajar salah satu gangster tersebut, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, gangster yang dihajar Sing tadi pun dimodifikasi juga tubuhnya oleh ilmuwan yang setara dengan Amado yang ada di serial anime Boruto, dan pertarungan pun terjadi. Sing pun kesusahan melawan gangster yang sudah dimodifikasi itu, dan Sing pun terkena serangan beberapa kali. Setelah terkena serangan dari gangster itu, Sing pun langsung berubah menjadi Nyonya Wong. Saya pun tidak tahu siapa Nyonya Wong ini.
Dan inilah yang terjadi. Pertarungan pun semakin sengit dan sangat brutal. Pertarungan pun semakin sengit, namun dengan kepintaran Sing, gangster itu pun berhasil dikalahkan. Dan film pun tamat. Ini film apa cok? Udah ngerti aku dah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.